Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudatsir Tato, SCMM. Saya dosen program studi manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STI Mujahidin Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Ilmu Ekonomi, program studi manajemen, konsentrasi manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli, dan S2 pada program Pasca Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Ujung Pandang Makassar pada bidang yang sama. Saat ini saya mengajar mata kuliah manajemen keuangan. Pelaksanaan pengajaran mata kuliah manajemen keuangan berdasarkan pada rencana pembelajaran semester (RPS) yang dijelaskan kepada mahasiswa di awal pertemuan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah manajemen keuangan yang saya ampuh, serta bagaimana saya melaksanakan pengajaran dengan teknik mengajar yang berbasis DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah manajemen keuangan. Mata kuliah manajemen keuangan merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot SKS 3 dengan 16 kali pertemuan per semesternya, di mana di pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester dan di pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Mata kuliah manajemen keuangan ini mempelajari tentang fungsi-fungsi manajemen keuangan, pengelolaan keuangan perusahaan, dan memberikan pemahaman dalam menganalisis prinsip fundamental ilmu manajemen keuangan. Capaian dalam mata kuliah ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan secara umum dengan menggunakan teknik analisa laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Mata kuliah ini penting karena pangsa pasar tenaga kerja masih sangat luas untuk dapat menyerap tenaga kerja yang memahami prinsip dasar manajemen keuangan, terutama perbankan serta perusahaan baik badan usaha milik negara maupun swasta. Di samping itu, dasar manajemen keuangan merupakan mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang memberi wawasan tentang manajemen keuangan dan diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan cakupan pembelajaran yaitu gambaran umum manajemen keuangan, konsep dasar laporan keuangan, konsep nilai waktu uang, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka panjang, analisis break even point, kebijakan dividen, struktur keuangan, serta rumus dan perhitungan rasio keuangan. Teknik mengajar yang saya lakukan dalam pengajaran adalah berdasarkan DIA. Yang pertama yaitu delivery, yakni bagaimana saya menyampaikan materi ajar yang saya kemukakan kepada mahasiswa. Strategi yang saya gunakan ada beberapa cara. Yang pertama, penyampaian melalui bahan ajar dalam bentuk modul yang disusun oleh tim teknis pengajar program studi manajemen keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli. Yang kedua adalah pembahasan materi langsung kepada mahasiswa dalam bentuk ceramah, baik melalui tatap muka langsung di kelas maupun secara daring. Saya juga memberikan tugas secara berkala untuk dapat mengetahui sejauh mana materi yang saya sampaikan dapat diserap dan dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya adalah diskusi kelas untuk membahas studi kasus dengan tujuan untuk membuat mahasiswa senantiasa terpacu untuk memberikan opini dan solusi dari suatu masalah
dengan contoh kasus yang sehari-hari terjadi pada perusahaan. Berikutnya adalah interaction. Adalah bagaimana caranya saya berinteraksi dengan mahasiswa agar materi yang saya sampaikan dapat diserap dan dipahami dengan baik. Maka saya menerapkan komunikasi dua arah dengan memberikan keleluasan kepada mahasiswa untuk bertanya hal yang belum jelas, serta saya dapat juga mengevaluasi tingkat pemahaman mahasiswa dengan tanya jawab. Selain itu, interaksi di luar kelas juga saya lakukan melalui grup WhatsApp agar mahasiswa dapat berkomunikasi dengan saya untuk membahas permasalahan yang dialami berkaitan dengan materi perkuliahan. Metode terakhir yakni assessment atau penilaian, yaitu bagaimana saya memberikan penilaian pada mahasiswa. Bobot penilaian ini disampaikan di awal pertemuan, yakni pada saat kontrak perkuliahan. Untuk penilaian hasil evaluasi terhadap mahasiswa terdiri dari absensi atau kehadiran sebesar 15%, tugas 20%, aktivitas kelas 10%, ujian tengah semester 25%, serta ujian akhir semester 30%. Pada penilaian tersebut telah dimaksudkan pula unsur pengamatan terhadap tingkah laku dan akhlak mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video rekaman mengajar saya melalui aplikasi Zoom untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita lanjut lagi pertemuan kita di pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang manajemen modal kerja. Materinya sudah terima kan semua? Sudah, Pak. Oke, sudah Pak. Oke. Di pokok pembahasan ini, capaian pembelajaran yang diharapkan itu adalah mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami dengan baik tentang pengertian modal kerja, bentuk modal kerja, permasalahan modal kerja, serta solusi-solusi dalam mengatasi modal kerja. Dalam pembahasan manajemen modal kerja ini ada beberapa yang akan kita bahas secara khusus. Yang pertama itu adalah pengertian modal kerja, kemudian yang kedua kebijakan modal kerja, yang ketiga sumber modal kerja, dan yang keempat tentang konsep modal kerja. Dalam menjalankan suatu perusahaan yang memiliki nilai kompetitif di pasar, maka manajer keuangan itu dituntut untuk dapat mengetahui dan memahami sumber-sumber dana yang dapat dijadikan sebagai penopang bagi modal kerja suatu perusahaan. Dengan demikian, maka tanggung jawab manajer keuangan adalah mengelola atau memanage sumber-sumber itu untuk dirubah dan mempunyai nilai bagi perusahaan secara berkelanjutan. Atas dasar itu yang kemudian kenapa manajer modal kerja itu memiliki multi responsibility atau tanggung jawab yang beragam atau tanggung jawab yang banyak, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di pertemuan kali ini kita khusus membahas tentang itu, bagaimana manajer keuangan mengelola sumber-sumber dana di dalam modal kerja perusahaan. Pada pembahasan ini yang akan kita bahas adalah manajemen modal kerja dan ruang lingkupnya, kemudian masalah-masalah yang ada dalam manajemen modal kerja, serta solusi-solusi yang bisa diterapkan dengan tujuan untuk mencapai manajemen modal kerja yang efektif dan efisien. Yang pertama kita masuk ke pengertian modal kerja atau definisi modal kerja. Para ahli banyak mendefinisikan modal kerja bermacam-macam, tapi mempunyai substansi yang sama. Modal kerja diartikan misalnya, ada yang mengartikan modal kerja itu sebagai aktiva investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek.
Ada juga yang mengartikan bahwa modal kerja itu adalah investasi perusahaan pada aktiva lancar. Ada juga yang mengatakan bahwa modal kerja itu adalah merupakan ukuran likuiditas perusahaan. Bermacam-macam definisi modal kerja, tetapi kalau kita perhatikan substansi daripada definisi itu adalah sama. Ya, sampai situ ada yang mau tanya? Silakan. Saya Pak. Ya, dengan siapa nih? Silakan. Henry Pak. Oke, silakan Henry. Ini Pak, yang saya tanya di pengertiannya Pak, kan di sini dijelaskan modal kerja dapat pula sebagai investasi perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek. Oke. Maksudnya itu bagaimana itu Pak? Oke, diartikan bahwa modal kerja itu adalah investasi perusahaan di dalam aktiva-aktiva yang jangka pendek. Oke, ada yang mau jawab itu? Ada yang mau jawab pertanyaan dari Henry? Mengapa kemudian modal kerja itu dikatakan sebagai investasi perusahaan di dalam aktiva jangka pendek? Oke. Kenapa kemudian modal kerja itu diartikan sebagai aktiva perusahaan di dalam jangka pendek? Maka harus kita pahami bahwa yang dimaksud dengan aktiva jangka pendek itu adalah aktiva yang mempunyai perputaran tidak lebih dari setahun. Nah, kalau ini itu disamakan dengan aktiva lancar. Jadi bisa diartikan bahwa modal kerja itu adalah investasi perusahaan di dalam aktiva lancar. Nah, apa saja komponen-komponen di dalam aktiva lancar itu? Ada yang tahu? Komponen aktiva lancar antara lain satu? Kas Pak. Kas. Yang kedua? Piutang. Yang ketiga? Persediaan. Nah, itu adalah komponen daripada aktiva lancar. Sehingga dapat juga diartikan bahwa modal kerja itu adalah investasi perusahaan di dalam kas, piutang, dan persediaan. Itu adalah komponen-komponen daripada aktiva lancar. Kenapa dikatakan aktiva jangka pendek? Karena perputarannya itu tidak lebih dari 1 tahun. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya tentang definisi dari modal kerja? Ada yang belum dipahami? Silakan. Oke, ada lagi pengertian berikut dari modal kerja itu bahwa modal kerja adalah menunjukkan ukuran likuiditas perusahaan. Pengertian modal kerja adalah ukuran likuiditas dari perusahaan. Ada yang bisa jawab itu? Mengapa dikatakan bahwa modal kerja adalah merupakan ukuran likuiditas perusahaan? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ini Pak, kan modal kerja juga merupakan ukuran likuiditas suatu perusahaan. Jadi maksudnya semakin besar modal kerjanya berarti kemampuan perusahaan untuk membayar utang itu berarti mau dilihat mampu begitu Pak. Mampu bayar utang. Mampu bayar utang jangka pendek. Iya. Oke, good. Iya Pak. Ya, jadi kenapa dikatakan bahwa modal kerja merupakan ukuran likuiditas perusahaan? Perlu kita pahami bahwa likuiditas itu adalah kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan atau kemampuan untuk memenuhi hutang jangka pendek perusahaan. Nah, semakin besar modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu sebabnya dikatakan kenapa kemudian modal kerja itu merupakan ukuran likuiditas dari perusahaan. Itu artinya bahwa semakin besar modal kerja, maka semakin liquid perusahaan, semakin mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya, kita lanjut lagi. Kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja adalah merupakan keputusan kebijakan dasar yang berhubungan dengan yang pertama, tingkat sasaran untuk masing-masing kategori aktiva lancar, dan yang kedua, bagaimana aktiva lancar tersebut akan didanai. Kebijakan modal kerja akan melibatkan dua pertanyaan
dasar, yaitu berapakah jumlah aktiva lancar yang layak untuk dimiliki perusahaan, baik secara total maupun untuk masing-masing akun yang spesifik. Yang kedua, bagaimana sebaiknya aktiva lancar didanai? Dari dua pertanyaan dasar tersebut, dapatlah ditafsirkan bahwa kebijakan modal kerja bersifat sangat hati-hati atau prudent, dalam artian jika perusahaan bertindak gegabah dengan menempatkan dana yang terlalu besar pada salah satu akun, atau sebaliknya, maka dampaknya akan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Contoh ya, jika perusahaan itu menempatkan kasnya terlalu besar, maka dari sisi likuiditas, perusahaan itu tidak bermasalah, bahkan sangat liquid. Tetapi pada sisi profitabilitasnya itu akan terganggu. Kenapa? Karena begitu banyak dana yang tersimpan di kas akan mengakibatkan yang dinamakan dengan idle fund atau dana menganggur. Sehingga dana itu tidak menambah nilai daripada sumber daya perusahaan. Sehingga dari sisi profitabilitas atau kemampuan memperoleh labanya akan mengalami penurunan. Secara tegas, kebijakan modal kerja adalah kebijakan pengontrolan modal secara sistematis dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya sumber modal kerja. Suatu perusahaan membutuhkan dana operasional untuk selalu mendanai kebutuhan aktivitas operasionalnya, seperti membayar gaji, bayar listrik, telepon, membeli bahan baku, dan lain-lain. Kebutuhan dana tersebut bersumber dari modal kerja, dan modal kerja sendiri bersumber dari yang pertama, pendapatan bersih, yang kedua, peningkatan kewajiban, yang ketiga, kenaikan ekuitas para pemegang saham, dan yang keempat, penurunan aktiva yang tidak lancar. Itu adalah sumber-sumber dari modal kerja. Yang pertama adalah pendapatan bersih, kemudian yang kedua peningkatan kewajiban, kemudian yang ketiga kenaikan ekuitas para pemegang saham, dan yang keempat penurunan aktiva yang tidak lancar. Oke, saya mau bertanya dulu, siapa yang bisa kasih pandangan atau jawaban? Yang dimaksud dengan sumber modal kerja berasal dari pendapatan bersih itu yang bagaimana itu? Silakan, ada yang mau jawab? Saya, Pak. Apa ini? Zuli Cahyani. Oke, silakan Zuli. Ya, yang dimaksud dari pendapatan bersih itu berasal dari hasil penjualan yang dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dari perusahaan. Begitu, Pak. Sehingga mendapatkan pendapatan bersih. Kalau penjualan dikurangi dengan biaya-biaya apa namanya? Laba. Dikurangi biaya dinamakan dengan laba, Pak. Oke, itu namanya pendapatan bersih ya, laba. Oke. Laba di perusahaan yang berasal dari hasil operasional perusahaan itu adalah merupakan sumber dari modal kerja, yang pertama. Yang kedua, salah satu sumber lagi dari modal kerja adalah peningkatan kewajiban yang tidak lancar. Ada yang mau komentari? Yang tahu maksudnya apa sih maksudnya sumber modal kerja yang berasal dari peningkatan kewajiban yang tidak lancar ini? Silakan. Hai, Pak. Ya, dengan siapa nih? Henry, Pak. Henry, oke, silakan Henry. Apa maksudnya sumber modal kerja berasal dari peningkatan kewajiban yang tidak lancar? Ini maksudnya, Pak, kan kalau untuk utang jangka panjang, Pak, kan belum waktunya dibayar, Pak. Oke, ada yang lain? Dilunas. Sumber modal kerja adalah peningkatan kewajiban yang tidak lancar. Apa maksudnya? Peningkatan kewajiban. Apa maksudnya? Oke.
Salah satu sumber modal kerja adalah dari peningkatan kewajiban yang tidak lancar. Berarti peningkatan kewajiban jangka panjang. Apa artinya itu? Hutang. Tambah hutang. Jadi ketika perusahaan membutuhkan modal dalam operasinya, maka ketika kemudian dia kekurangan modal, hutang. Berhutang. Itu yang kedua ya. Jadi salah satu sumber dari modal kerja itu adalah hutang. Berarti ini sumbernya dari sumber eksternal. Yang ketiga, sumber modal kerja berikutnya adalah kenaikan ekuitas para pemegang saham. Artinya, yang Pak, silakan. Pak, Harnisa, Pak. Nisa, oke, silakan Hanisa. Ya, sumber modal kerja, salah satu sumber modal Iya, Pak, penambahan modal dari pemilik perusahaan. gimana? Gimana Hanisa? Diulang. Peningkatan Penambahan modal dari perusahaan menerbitkan dan menjual saham. Oke, jadi kenaikan ekuitas para pemegang saham ini berarti bahwa sumber modal kerja itu berasal dari para investor. Gimana caranya? Caranya adalah perusahaan menerbitkan dan menjual saham. Hasil penjualan itu kemudian dijadikan Menjual saham. modal kerja. Yang berikut, sumber modal kerja selanjutnya adalah penurunan aktiva yang tidak lancar. Apa maksudnya nih? Penurunan aktiva yang tidak lancar. Silakan, Pak. Maksudnya Pak, penjualan aset. Menjual aset. Aset yang mana yang dijual? Jual aset, Pak. Aset di aktiva, Pak, aktiva tetap. Aktiva tetap, oke. Jadi salah satu sumber modal kerja itu adalah penurunan aktiva yang tidak lancar. Artinya jual aset. Jual aktiva. Aktiva yang tidak lancar itu maksudnya adalah aktiva tetap. Ketika perusahaan membutuhkan dana dalam operasinya, maka salah satu sumber yang bisa dijadikan modal kerja adalah menjual aset. Baik itu menjual tanah, bangunan, gedung, kendaraan, dan sebagainya. Bagi suatu perusahaan, uang yang sudah dikeluarkan dan dipakai untuk modal kerja diharapkan dapat kembali lagi. Suatu perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk membelajai operasional perusahaan sehari-hari dan diharapkan akan dapat kembali lagi ke dalam perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan produknya. Perusahaan yang menganut konsep perputaran yang efektif atau turnover yang efektif mengharapkan dana yang dikeluarkan mengalami perputaran yang efektif dan kembali memberi pemasukan dana yang bersumber dari penjualan untuk menutupi setiap modal kerja yang telah dikeluarkan tersebut. Dan sebaliknya, dengan penjualan yang lambat, maka akan mengakibatkan timbulnya berbagai kesulitan, bahkan memungkinkan timbulnya biaya atau membengkaknya berbagai biaya yang selama ini tidak diperkirakan, seperti naiknya piutang ragu-ragu dan lain-lain. Dengan kata lain, semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan dana untuk menunjang operasional perusahaan sehari-hari. Ini berarti bahwa kebutuhan akan modal kerja menuntut agar perputaran modal kerja semakin tinggi guna menutupi biaya modal kerja yang telah dikeluarkan. Oke, selanjutnya ini yang terakhir berkaitan dengan konsep modal kerja. Pengertian modal kerja berdasarkan konsep ini menurut Bambang Rianto adalah yang pertama, konsep kuantitatif. Pengertian modal kerja berdasarkan kuantitatif menurut Bambang Rianto adalah modal kerja yang didasarkan pada kuantitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Dengan demikian, modal kerja dalam konsep ini adalah jumlah
keseluruhan aktiva lancar. Ini biasanya juga dikenal dengan gross working capital atau modal kerja kotor. Dikatakan di sini bahwa dasar daripada modal kerja kuantitatif ini adalah dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Itu berarti keseluruhan jumlah kas, piutang, persediaan. Jadi jumlah total dari kas, piutang, dan persediaan. Itu adalah modal kerja berdasarkan konsep kuantitatif menurut Bambang Rianto. Yang kedua, modal kerja berdasarkan konsep kualitatif, yaitu modal kerja di mana kelebihan aktiva lancar itu dikurangi hutang lancar. Jadi modal kerja kualitatif itu adalah total aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Yang ketiga, pengertian modal kerja berdasarkan konsep fungsional. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja didasarkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang menghasilkan pendapatan pada periode saat ini, atau di current period, dan ada sebagian dana yang juga digunakan selama periode tersebut, tetapi tidak seluruhnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan sekarang. Itu adalah pengertian modal kerja fungsional dari Bambang Rianto. Oke, sampai situ ada yang bertanya? Silakan. Ini Pak, bisa bertanya ke Pak yang terakhir ini Pak, yang digunakan ini. Modal kerja berdasarkan konsep fungsional. Fungsional Pak ya. Jadi di dalam operasinya perusahaan itu kan selalu berupaya agar dana yang dimiliki itu mempunyai nilai tambah. Contohnya, misalnya kalau uang yang dalam kas itu terlalu banyak, maka dibelikan surat berharga, diinvestasikan ke surat berharga atau ke sekuritas. Nah, keuntungan daripada pembelian atau penjualan kembali sekuritas tersebut itu adalah modal kerja berdasarkan fungsional, berdasarkan konsep fungsional. Itu biasanya kita kenal dengan istilah modal kerja potensial. Yang pertama. Yang kedua, misalnya di penjualan kredit. Penjualan kredit maka ada margin, profit margin misalnya 20%. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa dalam piutang itu ada profit margin 20%, maka kalau kita lihat di neraca, di sisi piutang itu misalnya ada 1 juta, misalnya piutangnya 1 juta. Maka sesungguhnya yang termuat di situ ada terbagi dua. Yang pertama itu modal kerja nyatanya adalah sebesar 80% dan modal kerja potensialnya itu adalah sebesar 20%. Kenapa? Karena pendapatan itu tidak langsung diterima, tapi akan didapatkan di masa yang akan datang. Itu adalah model kerja fungsional. Oke? Kita lagi? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, maka pertemuan ini saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dapat dimengerti, dapat dipahami, dan absensinya sudah saya screenshot. Nanti kalau misalnya ada yang belum hadir, nanti saya bisa dihubungi lewat WA. Oke, demikian ya, pertemuan ini. Ya, Pak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran yang saya sampaikan sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.